proyek konstruksi, ya, pengendalian mutu dan tahapan proyek konstruksi, ya, pengendalian mutu pada tahapan proyek. Ya, jadi pengendalian mutu itu pada tahapan proyek itu kalau di sini disampaikan mulai dari DID, ya, tahap desain engineering, bagaimanakah pengendalian mutu pada tahapan-tahapan ini, ya, lalu manfaat dari pengendalian mutu bagi owner, bagi user, bagi pemerintah, gitu ya. Lalu pengendalian mutu pada tahap pengadaan bagaimana, pengendalian mutu pada tahap konstruksi itu seperti apa, ya. Lalu pengendalian mutu, biaya untuk kualitas itu, biaya untuk mutu, ada beberapa golongan, ya, biaya untuk mutu, untuk melakukan pekerjaan yang memiliki kualitas tidak buruk, atau biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas yang buruk, ya. Ada berapa golongan, lalu masing-masing harus tahu biaya pencegahan, apa saja biaya yang timbul dari biaya kualitas dengan golongan biaya pencegahan. Biaya kualitas untuk melakukan pencegahan atau biaya kualitas untuk melakukan deteksi terhadap pekerjaan yang mengalami kegagalan mutu, ya. Oke, sampai dengan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Ini mesti tahu. Kira-kira nanti keluarnya itu sekitar Agustus, ya. Bagaimana, ya. Sampaikan misal bagaimana kasus proyek atau bagaimana apa istilahnya, apa yang dilakukan oleh proyek Anda dalam rangka melakukan pencegahan terhadap produk baru, dalam rangka melakukan perancangan pelaksanaan pemeliharaan sistem kualitas pada produk baru, ya. Sekali, Anda kan punya pengalaman, jadi bisa menarasikannya berdasarkan contoh yang ada di lapangan. Narasinya ada di PPT dan contohnya berdasarkan pengalaman proyek Anda. Dan sudah pernah magang, berarti silakan dieksplor. Sekarang saya mau ke sistem manajemen mutu. Jadi intinya dari slide yang ini bahwa terdapat beberapa sistem manajemen mutu di dunia, ya. Antara lain ISO atau ISO, ya. Lalu ada di sini nanti apa ini? Ini masih ISO. Ada Malcolm Baldrige Award. Ini penghargaan yang diberikan, ya, kepada perusahaan yang unggul atau excellent. Lalu ada juga
European Foundation Quality Management. Ya, di contoh 3 contoh ini ada beberapa contoh yang ada berkaitan dengan sistem manajemen mutu yang bisa Anda baca sendiri. Tapi ini adalah 3 contoh yang akan disampaikan di PPT hari ini. Ya, ISO Anda sudah tidak asing lagi, adalah Badan Penetapan Standar Internasional. Terdiri dari apa? Badan tersebut wakil-wakil badan standar nasional dari setiap negara. ISO didirikan pada 23 Februari 1947. Sudah sangat lama, bahkan saya belum lahir ini sudah ada ISO ternyata ya. Badan Penetapan Standar Internasional. Diambil dari bahasa Yunani, ISO ini yaitu isos yang berarti sama. Nah, misi dari ISO ini adalah mengembangkan standarisasi guna memberikan kemudahan dalam pertukaran barang dan jasa secara internasional. Ya, itu adalah misinya. Mengembangkan standarisasi guna memberikan kemudahan dalam pertukaran barang dan jasa secara internasional. Dan misi yang berikutnya adalah membangun kerjasama dalam kegiatan di bidang intelektual, pengetahuan, teknologi, dan ekonomi internasional. Ya, itu adalah misi dari ISO. Saya highlight highlight begini sih. Highlight yang ini aja. Ini tidak di highlight, no color. Kasih color ya. Tidak ya. Nah, manfaat ISO ini seperti ini. Kalau kita sudah mengikuti sistem manajemen mutu ISO, maka harapannya adalah perusahaan tersebut dapat meningkatkan citra perusahaan. Jika citra perusahaan meningkat, maka daya saing pun juga meningkat. Ya, sehingga kepercayaan dari konsumen, mitra kerja, dan pemilik modal akan bisa didapatkan oleh perusahaan. Ya. Juga manfaatnya yaitu kita bisa meningkatkan efisiensi kegiatan, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan plan, do, check, dan act, perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Ya. Lalu meningkatkan penataan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dalam hal pengelolaan lingkungan, sehingga bisa didapat pengurangan risiko usaha karena faktor perbaikan, kesalahan, kerusakan, gitu ya. Manfaat yang lain juga ada meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Ya. Itu adalah manfaat penerapan ISO di suatu perusahaan. Ini ada ISO, informasi tentang ISO, yaitu ISO 9000. Di sini ISO 9000 adalah sebuah seri. Seri itu ada 9000 2015, 9001 2015, 9004 2018. Ya, dari standar internasional yang diterbitkan tahun 1987 oleh ISO di Jenewa, Swiss. Kalau ISO 9000 2015 ya, seri 2000 2015 ini merupakan dasar dan kosakata terkait ISO series. Sedangkan series yang 9001 2015 adalah seri ISO 9000 terkait standar manajemen kualitas. Standar ini adalah seri ini paling terkenal di dunia
untuk perusahaan dan organisasi, baik organisasi yang besar maupun organisasi yang berskala kecil. Ya. ISO yang berikutnya yaitu 9004-2018 merupakan manajemen kualitas terkait kualitas organisasi dan bimbingan untuk mencapai kesuksesan berkelanjutan. Itu adalah 9004-2018. ISO 9000 merupakan sistem manajemen kualitas yang bersifat generik, artinya dapat diaplikasikan baik di bidang manapun maupun jasa. Nah, kekuatan dari ISO ini adalah menekankan pada pencegahan terhadap penyimpangan. Caranya bagaimana? Ya, penekanan pencegahan terhadap penyimpangan dari ISO ini adalah menetapkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang personil pada pekerjaannya yang mempengaruhi kualitas. Ya, jadi di sini istilahnya ada job description-nya, ya. Ada uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil dalam kaitannya terhadap mutu atau kualitas. Ya. Mendokumenkan prosedur dan rencana kualitas untuk mengatur berbagai operasi dan proses produksi. Ya. Jadi penekanannya dia penekanan pencegahan terhadap penyimpangan ya, melakukan ini melakukan dokumentasi ya, atau mendokumenkan prosedur dan rencana kualitas. Juga ada ini melakukan tindakan perbaikan, ya. Melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan dan melakukan verifikasi terhadap keefektifan tindakan perbaikan tersebut. Ya. Ya, jika terjadi penyimpangan, ya, melakukan tindakan perbaikan dan verifikasi. Lalu berikutnya adalah efektivitas penerapan sistem kualitas dapat diketahui melalui audit dan manajemen review. Ya. Apapun tindakan yang dilakukan, apapun tanggung jawab dan wewenang personil yang berkaitan dengan kualitas dilakukan, itu dilakukan melakukan dokumentasi pada prosedur dan rencananya. Lalu jika terjadi tindakan perbaikan, maka jika terjadi penyimpangan, maka harus dilakukan tindakan perbaikan. Ya. Dan itu semua teraudit. Ya. Teraudit. Manfaatnya memberikan jaminan kualitas atas produk sesuai dengan keinginan pasar, sehingga kita bisa memasuki pasar global. Ya. Manfaat jika kita menerapkan standar ISO seperti tujuan di awal, misi di awal, yaitu memberikan kemudahan, saya kembali lagi, memberikan kemudahan dalam pertukaran barang dan jasa secara internasional dan membangun kerjasama. Ya, maka dari itu di sini sarana untuk memasuki pasar global, ya, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Jika kita sudah diberi kemudahan untuk bisa melakukan pertukaran, maka kita bisa ikut masuk dalam pasar global, sehingga kita bisa mendapatkan kepercayaan dan kepuasan atas dasar citra dan daya saing perusahaan yang kita miliki.
Nah, di sini ditekankan betul biaya atas material yang terbuang jika tidak sesuai dengan mutu. Lalu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas operasi, serta memperbaiki moral pekerja melalui sistem kerja yang lebih konsisten, yang lebih peduli terhadap mutu. Oke. Sistem manajemen kualitas ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen kualitas atau the International Organization for Standardization. ISO 9001 Quality Management System menetapkan persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian sistem manajemen kualitas dengan tujuan menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk, baik barang maupun jasa, yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ya. Di seluruh dunia itu ada 149 badan yang ditunjuk untuk bisa atau berhak memberikan sertifikasi ISO. Sertifikasi ISO 9001 Quality Management System bukan merupakan suatu standar produk karena tidak menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk, ya, baik barang maupun jasa. Tapi dia merupakan sebuah ISO untuk Quality Management System. Ya, standar ISO 9001 ini diupdate setiap 5 sampai 10 tahun. Yang terakhir pada ini 2015. Mestinya sudah dilakukan update lagi nih. Karena sekarang sudah September 2025. Indonesia sendiri mengadopsi ISO 9001 2015. Diadopsi pada bentuk SNI ISO 9001 2015. Ya, ada SNI ISO. Nah, klausul pada ISO tersebut ada klausul 1 tentang ruang lingkup, tentang acuan normatif, tentang istilah dan definisi, klausul 4 konteks organisasi. Di sini memahami organisasi dan konteksnya, ya. Juga menentukan lingkup sistem manajemen mutu dan prosesnya. Berikutnya ada klausul 5 tentang kepemimpinan. Di sini ada kebijakan, peran tanggung jawab dan wewenang organisasi. Dan ada klausul nomor 6 yaitu perencanaan. Tindakan dituju pada peluang dan risiko. Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran perubahan perencanaan. Nah, klausul nomor 7 yaitu dukungan, bisa dari sumber daya, bisa dari kompetensi, bisa juga dari kepedulian, bisa dari komunikasi, atau dari informasi yang telah terdokumentasi tadi, ya. Bagus ya. Juga bisa dijadikan UTS nih. Dukungan dari informasi yang terdokumentasi, ya, sebagai acuan melangkah pada proyek berikutnya. Ya. Lalu klausul nomor 8 operasi perencanaan yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasi, persyaratan produk dan jasa, desain dan pengembangan produk dan jasa. Mengenai proses produk perannya disediakan. Oke, bisa dibaca sendiri yang lain. Klausul 9 tentang evaluasi kinerja.
Apa saja kegiatan evaluasi antara lain ini? Memantau, mengukur, menganalisis, mengevaluasi, dan mengaudit. Ya. Lalu tinjauan manajemen. Dan klausul 10 yaitu peningkatan ketidaksesuaian dan tindakan korektif jika terdapat perbaikan. Berdasarkan ISO 9001-2015, prinsip pengendalian mutu adalah fokus pada pelanggan, kepemimpinan, pelibatan orang, pendekatan proses, peningkatan bukti berdasarkan keputusan yang dibuat, tadi yang terdokumentasi, dan manajemen relasi. Ya, meningkatkan kerjasama, melakukan kerjasama sesuai dengan misi dari ISO di slide yang kedua. ISO ini menerapkan sistem pendekatan proses yang menggabungkan siklus plan, do, check, dan act, dan pemikiran berbasis risiko. Nah, siklus PDCA-nya itu seperti apa? Plan. Yang pertama, siklus yang pertama kan plan. Tentukan sasaran dari sistem dan prosesnya. Lalu ditentukan juga sumber daya yang diperlukan supaya mendapatkan hasil sesuai dengan persyaratan pelanggan. Dan kebijakan organisasi serta mengidentifikasi apa yang telah direncanakan. Ya. Lalu itu adalah do, terapkan apa yang telah direncanakan. Lalu cek. Serta mengidentifikasi dan tujuan pada peluang dan risiko. Lalu do adalah terapkan apa yang telah direncanakan. Cek itu adalah pantau dan jika sesuai ukur proses yang menghasilkan produk serta jasa terhadap kebijakan, sasaran dan persyaratan. Serta jangan lupa dilakukan pelaporan hasil. Sedangkan act adalah tindakan. Ambil tindakan untuk meningkatkan kinerja proses jika perlu. Nah, dari siklus plan, do, check, dan act tadi itu dapat direpresentasikan pada struktur. Jika direpresentasikan pada struktur ISO 9001-2015, dapat dilihat pada ini. Ya, ada gambar di bawah ini. Ya, seperti ini. Kalau dinarasikan, konsep dari pemikiran berbasis risiko. Konsep dari pemikiran berbasis risiko dilakukan dengan mengambil tindakan pencegahan untuk menghilangkan potensi ketidaksesuaian. Ya, menganalisis setiap ketidaksesuaian yang terjadi dan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya efek ketidaksesuaian. Ya. Itu adalah plan, do, check, dan act. Jadi organisasi dan konteksnya, persyaratan pelanggan, dan kebutuhan harapan dari pelanggan adalah variabel yang merupakan dasar bagi kita untuk melakukan perencanaan. Lalu dimasukkan dalam siklus sistem manajemen mutu, plan, do, check, dan act itu adalah di sini. Aduh, saya kok nggak bisa baca ya, kecil banget. Ya, mulai dari perencanaan, ya, lalu dia didukung dukungan dan operasi, lalu ada evaluasi kinerja dan apa ini peningkatan. Ya, ini adalah rencana plan do-nya di sini.
dukungan ya, dari direncanakan, lalu dilakukan, lalu jika dievaluasi maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan plan, cek ya. Jika terdapat perbaikan, keperluan perbaikan, maka dia harus ditingkatkan kualitasnya, ya, ditingkatkan kualitasnya. Ya, siklusnya berputar terus ya, plan, do, check, dan action, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kepuasan kepada pelanggan. Hasil sesuai dengan standar sistem manajemen mutu dan produk yang dihasilkan berupa produk dan jasa. Keluaran yang dihasilkan berupa produk dan jasa. Narasinya ini adalah tindakan pencegahan pada saat perencanaan ini untuk menghilangkan potensi ketidaksesuaian. Jangan lupa untuk melakukan analisis ya, pada tahapan ini terhadap ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya tidak sesuaian tersebut. Oke, desain dan penerapan sistem ISO ini dipengaruhi oleh lingkungan organisasi sendiri. Ada perubahan-perubahan dalam lingkungan. Ya. Ada juga risiko-risiko yang terkait dengan lingkungan. Ya. Ini adalah pengaruh dari sistem manajemen. Variabel yang mampu mengaruhi sistem manajemen ISO. Ada kebutuhan yang berbeda, ya, sasaran produk yang disediakan, proses yang digunakan, dan ukuran serta struktur organisasi. Untuk ISO, apakah ada diskusi? Adakah diskusi untuk ISO sebelum saya kemudian ke sistem manajemen, contoh sistem manajemen kualitas lain yang dimiliki oleh US. Adakah? Nggak ada ya. Ya silakan. Silakan. Siapa yang resen? Oh iya, saya Bu. Bu, saya mau tanya untuk yang di diagramnya tadi itu apa? Yang gambaran tadi. Iya, gambaran tadi itu berarti gaya menganalisa masalah-masalah yang nanti di depannya itu kayak mereka sudah koreksi duluan sebelum kayak pencegahan gitu ya Bu. Iya betul. Nah, jadi plan, do, check, dan act itu merupakan sebuah siklus yang tidak berhenti. Ya, jadi jika sebuah pekerjaan perlu diperbaiki, ya dilakukan tindakan, rencanakan, dilakukan, diperbaiki. Kalau diperiksa lagi, jadi meskipun sudah terperbaiki, tetapi tetap melalui siklus ini harus diperiksa lagi. Ya, ada tindakan koreksi lagi, direncanakan lagi seperti apa perbaikannya, lalu diperbaiki, diperiksa lagi. Jika siklus ini sudah sempurna, baru kemudian dihasilkan, diproduksi, sehingga produksi yang dihasilkan dari siklus ini sudah sesuai dengan kepuasan pelanggan. Ya, baik produk dan jasa yang dihasilkan tadi itu akan setelah keluar dari siklus ini, maka harapannya sudah sesuai dengan kepuasan pelanggan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Makasih Nando diskusinya. Ada lagi yang lain? Sebelum saya ke Malcolm Partridge. Award. Susah dan dibaca ini. Belebet ribet lidahnya nih kalau baca ini. Coba Anda praktekkan
baca tentang ini, sistem manajemen kualitas ini. Ini aja lah, atas ini, Malcolm Baldrige Award. Repotan kalau baca ya. Ya saya baca ini sekarang. Malcolm Baldrige Award, Sistem Manajemen Kualitas, MBPE, Malcolm Baldrige Performance Excellent. Diperkenalkan dan diterapkan sebagai guideline bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang unggul atau excellent dalam era persaingan global. Ya, guideline bagi perusahaan. Ya, di Malcolm Baldrige Award. Ya, ini sistem ini pertama kali diciptakan oleh US Congress pada 20 Agustus tahun 87. Ya. Sebagai penghormatan kepada Menteri Perdagangan USA tahun 1981 yang meninggal. Ya, yang bernama Malcolm Baldrige ya. Tinggal pada 1987. Jadi meninggal, beliau menjabat di 87 ya. Penghargaan ini, ya, jadi dia berupa penghargaan award ya. Malcolm Baldrige National Quality Award ini diberikan setiap tahun kepada berbagai organisasi yang bergerak di bidang manufaktur, jasa, usaha kecil, dan pendidikan dan layanan kesehatan. Ya, ini adalah guideline sistem manajemen kualitas yang berisi guideline ya. Malcolm Baldrige Award ini berupa guideline. Ya, begitu guideline tersebut telah diterapkan, maka akan diberi sebuah penghargaan. Ya. Dan itu dilakukan setiap tahun pada berbagai organisasi yang bergerak di bidang manufaktur, jasa, usaha kecil, pendidikan, dan layanan kesehatan. Jadi dia tidak memperhatikan skala perusahaan. Kriteria yang digunakan dalam penilaian penghargaan ini yaitu ini kepemimpinan, perencanaan strategis yang telah dibuat, meliputi apa? Pengembangan dan penyebaran strategi, fokus pada pasar dan pelanggan, meliputi pengetahuan tentang pasar dan pelanggan. Lalu pengukuran, analisis, dan pengetahuan yang meliputi pengukuran dan analisis dari performance organisasi. Ya, bukan performance kepemimpinan saja. Oke, fokus pada sumber daya manusia yang meliputi sistem kerja, pembelajaran karyawan, dan motivasi, serta kenyamanan dan kepuasan pekerja. Enak sekali rupanya kalau bekerja di perusahaan dengan yang sudah menerapkan guideline ini ya. Dan syukur-syukur kok sudah dapat penghargaannya ya. Dia fokus pada sumber daya manusia. Juga proses manajemen, kriteria yang digunakan adalah proses manajemen yang meliputi proses penciptaan nilai, dukungan proses, dan perencanaan operasional. Ya, juga ada hasil bisnis, meliputi keluaran produk dan pelayanannya. Bagaimana hasilnya? Apakah fokus pada pelanggan? Ya, bagaimana hasil keuangan dan pasarnya? Sumber dayanya bagaimana? Hasil efektivitas organisasi dan hasil tanggung jawab sosial dan kepemimpinannya. Jadi hasil bisnis di sini tidak hanya merupakan keluaran produk dan pelayanan saja, tetapi juga produk dan layanan yang telah fokus pada pelanggan, hasil keuangan dan pasar, dan lain-lain sampai kepemimpinan. Ya, hasil bisnis di sini. Kriteria dari Baldrige mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan total skor. Jadi diklasifikasikan berdasarkan scoring ini. Ya, mulai dari 0 sampai 250. So, bahwa di sini kategori early
early itu pun dihargai sebagai sebuah proses mulai dari development, result, dan improvement. Lalu di scoring yang level pertengahan ada good performance. Begitu juga jika sudah menjadi sudah melewati good performance, maka dia dikategorikan leader. Leader pun juga leader yang emerging industry, ada yang industry leader, dan ada yang leader yang telah bisa melakukan benchmark. Nah, ya. Jadi leader itu pun dikategorikan. Ya. Leader pun dikategorikan. Early pun ya, dengan kriteria yang early pun itu juga dikriteriakan lagi. Ya. Kriteria penilaian tersebut jika digambarkan dalam sebuah framework dapat dilihat pada gambar berikut ini. Apa ini? Bahwa leadership bahwa leadership ya yang memiliki strategic planning dan customer and market focus ya memiliki ya jadi perusahaan itu tidak hanya dari sisi leadership saja ya tetapi juga ada ini dia organizational profile ya. Ini dia. Jadi leadership ini juga didukung oleh strategic planning ya, customer and market. Lalu juga human resource fokus dan proses manajemen. Ya. Di sini perusahaan ini atau organisasi atau perusahaan profilnya harus juga berorientasi pada lingkungan, kerjasama dan challenges, ya, environment, relationship dan challenges. Kemudian seorang leadership melakukan strategic planning dan customer and market focus. Lihat di sini bahwa ketika sebuah bisnis itu sudah punya result atau bisnis result ya, maka ini bukanlah merupakan sebuah proses akhir ya, yang bukan merupakan sebuah proses akhir. Jika semuanya telah di measurement atau diukur, dianalisis dan knowledge manajemennya telah terpola betul pada perusahaan, maka ini menjadi sebuah siklus yang bisa kembali, tidak hanya berupa satu arah, hubungan satu arah, tetapi siklus ini bisa saling kembali, dua arah gitu ya. Ya, begitu bisnis resultnya telah dihasilkan, maka yang tadi disampaikan bahwa result ini apakah juga berfokus pada human resource, apakah juga berfokus pada proses manajemen yang baik. Hasil dari bisnis result ini dihasilkan dari proses manajemen yang baik. Bisnis result ini juga berorientasi pada proses manajemen, juga berorientasi pada customer and market dan strategic planning. Jadi siklus ini tidak hanya satu arah, tapi saling mengkoreksi dengan membuat hubungannya berupa hubungan dua arah. Ya, seperti itu. Ya, jadi kriteria penilaian jika dipakai sebagai sebuah
framework maka kerja seperti ini. Ya. Lalu berikutnya ada standarisasi sistem manajemen kualitas, yaitu European Foundation Quality Management atau FQM, program penilaian sejenis MBNQA, tetapi di Eropa. Tadi di Amerika, ini adalah di Eropa, dimulai tahun 1950-an, tetapi lambat laun menghilang, dan baru pada tahun 89 oleh 14 CEO bisnis Eropa dikenal mulai menyusun TOR FQM. Dikenal kembali, ya. 14 CEO bisnis Eropa yang paling dikenal ini mulai menyusun TOR FQM. FQM ini, European Foundation ini diberikan oleh yayasan yang anggotanya non-profit, bertugas menyokong organisasi dan memimpin senior mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, mengimplementasikan strategi mereka. Core belief-nya IFKM terletak pada pembelajaran melalui pertukaran. Ya, yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan organisasi. Konsep dasar IFKM adalah orientasi hasil, fokus pada pelanggan, kepemimpinan dan tetap pada tujuan, lalu manajemen berdasarkan proses dan fakta, pengembangan dan keikutsertaan manusia, pembelajaran inovasi dan pengembangan serta berkesinambungan, serta pengembangan kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hampir sama juga ya. Hampir sama juga dengan Malcolm Partridge. Adakah diskusi? Adakah diskusi? Sudah selesai slide saya. Saya buka diskusi, silakan. Tidak ada diskusi. Mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Harapan saya apa yang saya sampaikan Anda pahami, dan jika tidak ada diskusi berarti Anda paham semua apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan juga bisa mengkaitkan dengan pengalaman Anda pribadi ketika Anda pernah magang. Ya, ini ISO ini ya, ISO. Sistem manajemen mutu ya. Mungkin kalau kemarin kalian masih bisa berhubungan dengan proyek, bisa juga Anda tanyakan apakah perusahaan menerapkan ISO, ya. Berapa lama menerapkan ISO? Bagaimana dokumen penerapan ISO diawali? Seperti itu ya. Biasanya kalau ISO itu dokumen pendokumenannya itu banyak banget. Dan itu jadikan dasar bagi mereka untuk membuat keputusan dan perbaikan. Ya, seperti itu. Jika tidak ada diskusi, saya berharap Anda paham apa yang saya sampaikan. Jangan lupa minggu depan UTS-nya sampai dengan materi saya hari ini. Ya, adalah sistem manajemen mutu. Silahkan dipelajari, dan saya yakin kalau Anda pernah magang, berarti contoh-contoh di lapangan banyak dan bisa diuraikan ketika nanti menjawab UTS. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat. Saya akhiri tatap muka kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.